kita itu hanya peduli atau mengenang terhadap kehilangan, kesakitan, tapi lupa mensyukuri atau berterima kasih terhadap apa yang sudah kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang kenikmatan dan rasa bersyukur. Sebagai awal, saya itu teringat dulu pada waktu SMA ketika belajar tentang ekonomi dulu ya, mata pelajaran ekonomi. Kita itu mengenal ada namanya hukum Gosen ya. Ada hukum 1 Gosen dan ada hukum 2 Gosen. Nah, hukum 1 Gosen itu menyatakan bahwa ketika sebuah kenikmatan itu kita terima terus-menerus, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan kenikmatan itu, sehingga value atau nilai dari kenikmatan itu akan turun secara perlahan-lahan dan akhirnya lama-kelamaan kita tidak merasakannya sebagai sebuah sensasi yang punya makna. Jadi kayak orang misalnya makan gitu ya, makan kemudian 1 suapan, masih enak karena masih lapar, 2 suapan, 3 suapan, 4 suapan semakin kenyang. Akhirnya suapan berikutnya itu semakin tidak merasakan nikmatnya lagi. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat sesuatu, wah rasanya sesuatu yang luar biasa. Terus besoknya dapat lagi, lama-kelamaan itu akan menjadi hal yang biasa. Itu hukum 1 Gosen. Nah, hukum 2 Gosen, ketika kita itu punya kebutuhan semakin banyak, misalnya kita punya uang 100.000 dan kemudian kita punya satu kebutuhan, itu akan seolah-olah satu kebutuhan itu akan ingin mendapatkan yang terbaik dengan uang 100.000 itu, karena cuma satu kebutuhan. Tapi ketika itu dipecah menjadi banyak, ternyata ada kebutuhan 2, 3, 4, ada banyak hal yang ingin kita penuhi, maka kita akan bagi rata value-nya. Maknanya kita bagi rata, sehingga rasanya akan jadi rata. Ketika dibagi rata jadi kecil-kecil-kecil. Itu berbeda dengan ketika ada satu kebutuhan itu kan tidak punya saingan. Ketika tidak punya saingan, maka akan berasa sangat nikmat. Tapi ketika itu dipecah menjadi banyak, maka akan semakin kecil-kecil nilainya. Kayak prosentase itu dipecah jadi kecil-kecil. 100% dipecah jadi 2, jadi 50%, dipecah jadi 4, jadi 25%-an, dipecah jadi 5, jadi 20%-an, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat kenikmatan seperti bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar. Hari ini bisa makan, bisa merasakan sesuatu di lidah kita. Itu adalah kenikmatan. Tapi karena itu kita peroleh tiap hari, sementara kita selalu punya keinginan atau kebutuhan yang terus bertambah, atau bahkan menginginkan lebih dari apa yang kita miliki, maka yang sudah kita miliki ini jadinya nilainya turun. Semakin tidak banyak memiliki arti. Kalah dengan kebutuhan baru yang kita inginkan. Ya. Jadi itu akan membuat kita semakin tipis rasa bersyukurnya karena mengingkari apa yang sudah kita miliki. Kita selalu mengejar apa yang belum kita dapatkan. Nah, itu akan membuat kita semakin tipis rasa bersyukurnya. Ketika mendapatkan banyak gitu ya, sudah terpenuhi banyak. Nah, yang sudah kita penuhi ini rasanya kenikmatannya juga semakin kecil-kecil karena semakin banyak yang kita miliki. Tidak ada artinya. Kita sudah punya motor, sudah punya sepeda, motor pun ada Matic, ada mungkin barangkali Harley Davidson, mungkin barangkali Vespa atau apapun yang ketika itu tren dan kita harus miliki, kita miliki gitu. Begitu mobil mungkin gonta-ganti atau punya beberapa. Kalau punya satu rumah rasanya nggak enak kalau nggak investasi atau kita punya simpenan, beli rumah di sana, beli rumah di sana. Akhirnya apa yang kita miliki ini secara persentase kenikmatannya kan dibagi.
Jadi biasa semuanya. Kita biasa punya mobil mungkin banyak, mungkin jadi seperti itu. Sehingga lupa kemudian mensyukuri, rasa bersyukurnya semakin tipis. Begitu juga kebutuhan yang semakin tinggi tadi. Jadi yang dipikirkan yang belum ada, yang diinginkan, bukan yang dimiliki. Nah, karena mikirnya ke depan kepada sesuatu yang belum ada, maka rasa syukur terhadap apa yang sudah ada itu juga menipis. Dan itu yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kita itu alamiah itu lebih sering mengingkari apa yang sudah kita miliki, tetapi begitu ada kehilangan, ada sesuatu musibah, ada sesuatu hal yang tidak nikmat, menyakitkan, itu langsung kita mengeluhnya luar biasa. Sedangkan apa yang sudah kita miliki banyak itu jarang sekali kita mensyukuri. Jadi hari ini bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasakan makanan, itu tidak pernah disyukuri, tapi begitu kakinya tersandung, itu langsung mengeluh dan kemudian mengumpat atau mungkin bilang bahwa hidup ini tidak adil. Wah, macam-macam lah perkataan yang menunjukkan bahwa kita itu hanya peduli atau mengenang terhadap kehilangan, kesakitan, tapi lupa mensyukuri atau berterima kasih terhadap apa yang sudah kita miliki. Dan ini ada kaitannya dengan alamiahnya hukuman dan hadiah ya. Hadiah itu kalau kita lihat sifatnya, hadiah itu menyenangkan tapi sifatnya ke permukaan. Jadi hadiah itu atau sesuatu yang menyenangkan atau berefek rewarding. Jadi kalau saya mau bilang hadiah itu sesuatu yang menyenangkan buat kita lah ya, yang kita dapatkan, kita miliki. Itu sifatnya di permukaan dan meluas. Kita selalu pengen lagi, meluas sehingga tidak mendalam akhirnya. Nah, ini berbeda banget dengan rasa sakit, musibah, penderitaan yang sekali kita peroleh itu langsung menusuk ke dalam. Jadi sifatnya bukan meluas, sempit, dalam, dan spesifik, langsung terasa. Sehingga kenapa orang itu cenderung lebih banyak mengeluh karena satu keapesan atau satu musibah, tapi sangat sulit atau jarang sekali bersyukur atas banyak kenikmatan yang sudah dimiliki. Itu seperti sebuah kondisi alamiahnya itu. Sifat dari sesuatu yang menyakitkan, atau kalau dalam hal tadi sifatnya lawannya hadiah ya, itu hukuman, dan sifat dari hadiah atau sesuatu yang sifatnya rewarding. Itu memang seperti itu. Rewarding bersifat permukaan dan meluas sehingga kurang, akhirnya rasanya tipis, sedikit, tapi pengen banyak. Tapi kalau rasa sakit atau musibah tadi, sesuatu yang tidak diinginkan, itu langsung spesifik nusuk dalam sakit dan terkenang lama itu. Nah, itu perbedaan naturalnya. Dan itulah yang membuat seseorang itu sulit sekali bersyukur meskipun nikmat yang dimiliki itu sudah sangat banyak. Nah, demikian untuk Jalan Penuh Makna kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, termasuk buat saya. Karena ketika saya mengatakan sesuatu, mengajak kepada sesuatu, itu belum tentu saya juga sudah berhasil melakukannya. Tapi kita belajar bareng-bareng. Saya tidak ingin menjadi seperti lilin, menerangi tapi diri saya terbakar sendiri. Tapi kita belajar bersama. Ketika saya mengatakan sesuatu, itu berarti ada tanggung jawab moral untuk saya. Harus juga konsisten atau konsekuen melakukannya. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi dengan Jalan Penuh Makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.